Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Serli Terinda Putri dari kelas 10 MPLB 1. Saya akan membuat video tentang Kerajaan Mataram Islam. Berikut adalah poin-poin dalam video kali ini. Di mana letak geografis Kerajaan Mataram Islam? Kerajaan Mataram Islam berlokasi di alas Mentawai yang saat ini sudah menjadi Yogyakarta. Adapun pusat pemerintahan Kesultanan Mataram saat itu adalah di Kota Gede atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan Kota Gede. Silsilah Mataram Islam. Selama berdiri kerajaan dipimpin oleh 5 raja, di antara lain Panembahan Senopati, Raden Mas Jolang atau Sinuhun Prabu Hanyakrawati, Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Prabu Hanyakarakusuma, Raden Mas Saidin atau Sampeyan dalam Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Prabu Amukharat, Senapati Ingalaga Abdurrahman Saidin Panatagama Kalifutullah Ingkang Jumeneng Kaping I atau Amukharat I, Raden Mas Rahmat atau Amukharat II. Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan adalah sosok pendiri desa Mataram, yakni pada tahun 1556. Desa inilah yang menjadi cikal bakal Kerajaan Mataram Islam. Awalnya tanah tersebut merupakan hutan yang lebat dan dibuka oleh masyarakat sekitar dengan nama Alas Mentawai. Penambahan Senopati. Penambahan Senopati Ing Alogi yang bernama asli Raden Danang Satawijaya merupakan seorang senopati dari Kerajaan Pajang. Ia menggantikan ayahnya yang menjadi seorang raja dari desa Mataram. Berdirinya Kerajaan Mataram berasal dari kematian dari Sultan Hadiwijaya yang merupakan Sultan Pajang yang digantikan Pangeran Benawa. Ternyata ia ingin menggabungkan wilayahnya dengan Mataram. Inilah yang membuat Panembahan Senopati dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Mataram Islam. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Mataram Islam berkembang hingga melakukan perluasan daerah. Hanyakrawati. Raden Mas Jolang atau Sinuhun Prabu Hanyakrawati merupakan putra dari Penambahan Senopati. Ia menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Raden Mas Jolang dikenal sebagai pribadi yang cekatan dan tangguh. Meski dipilih untuk menjadi pemimpin Kerajaan Mataram Islam, akan tetapi terjadi pergolakan akan dipilihnya Raden Mas Jolang. Beruntungnya pemberontakan tersebut dapat diatasi dan tidak sampai menghancurkan kerajaan. Hanyakarakusuma. Sultan Agung Prabu Hanyakarakusuma yang bernama asli Raden Mas Rangsang dipilih sebagai pemimpin Kerajaan Mataram Islam akibat Raden Mas Surya yang sebelumnya dijanjikan oleh Hanyakrawati menyandang Tunagrahita. Raden Mas Surya yang memimpin di usia muda mampu membawa Kerajaan Mataram Islam menuju puncak kejayaan, di mana wilayah kerajaan sampai ke Jawa bagian timur dan menyatakan perperangan melawan VOC. Amukharat I Sampeyan dalam Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Prabu Amukharat Senapati Ingalaga Abdurrahman Saidin Panatagama Kalifutullah Ingkang Jumeneng Kaping I atau yang dikenal dengan Amukharat I bernama si Raden Mas Saidin. Ia dipilih menjadi pemimpin Kerajaan Mataram Islam atas rekomendasi Ratu Hutan. Akan tetapi dengan gaya kepemimpinan yang terkenal mementingkan diri sendiri, licik dan kejam, membuat Kerajaan Mataram Islam mengalami kemunduran. Kehidupan ekonomi. Letak Kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Karena posisinya berada di pedalaman, kerajaan ini menggantungkan perekonomiannya pada hasil pertanian. Sedangkan daerah pesisir pantai di wilayah yang dikuasai tidak dimanfaatkan. Dengan mengandalkan pertanian, Mataram melakukan penaklukan ke beberapa kerajaan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penarikan upeti dari wilayah-wilayah kekuasaan penghasil beras membuat perekonomiannya berkembang dengan cepat. Kehidupan sosial budaya. Pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, kehidupan sosial tertata dengan baik sesuai hukum Islam.
Meski menerapkan hukum Islam, Kerajaan Mataram Islam tetap tidak meninggalkan norma-norma lama yang sudah digunakan lebih dahulu. Kerajaan Mataram Islam bercorak feodal yang pejabat kerajaannya sebagai tuan tanah dan rakyatnya sebagai penggarapnya. Mata pencaharian utama dari masyarakat Kerajaan Mataram Islam adalah bertani. Kehidupan politik. Sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Mataram Islam, Sutawijaya menghadapi banyak rintangan, terutama dari bupati di pantai utara Jawa yang dulunya tunduk kepada Pajang. Kendati demikian, Sutawijaya tetap berhasil melakukan perluasan wilayah hingga berhasil menduduki seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung 1613 sampai 1645 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mataram sempat beberapa kali melakukan penyerangan ke Batavia untuk memerangi VOC. Peninggalan sejarah. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam yang merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di tanah air, tentulah memiliki banyak barang peninggalan. Barang peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam selain menjadi situs atau sumber sejarah kepada para generasi di tanah air, juga bisa menjadi tempat wisata. Berikut ini merupakan beberapa sumber sejarah sekaligus peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang masih bisa ditemui hingga hari ini. Yang pertama, karya sastra Gening dari Sultan Agung. Yang kedua, adanya tahun Saka. Yang ketiga, adanya kerajinan perak. Yang keempat, adanya tradisi Kalang Obong. Adapun tradisi Kalang Obong ini sendiri ialah tradisi kematian orang Kalang yang dilakukan dengan cara membakar berbagai peninggalan orang yang telah meninggal. Yang kelima, terdapat kuliner khas kue kipo. Kue kipo merupakan makanan khas masyarakat dari Kota Gede. Menurut beberapa orang, makanan ini telah ada sejak masa Kerajaan Mataram Islam berdiri. Cukup sekian video sejarah Kerajaan Mataram Islam dari saya. Maaf jika ada kekurangan dan terima kasih.